2 kali Musa telah banyak mempertimbangkan mengenai hubungan antara umat Israel dengan Allah. Dan segala peraturan itulah yang nantinya akan menuntun umat Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Sangat penting dan menjadi fakta bahwa setiap orang yang memegang pada janji dari kasih setia Allah, maka kehidupannya akan sangat-sangat baik. Allah ingin agar manusia itu, atau pada waktu itu bangsa Israel, memang menurut Allah karena memang mereka suka, mereka mengasihi Tuhan. Karena Tuhan kan sudah mengasihi mereka. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya buat kalian. Nah, kita tiba pada pelajaran keempat dalam minggu ini yang tentunya akan membahas beragam kasih yang Allah berikan bagi kita manusia. Melalui pelajaran ini, kita akan mendapatkan kekuatan iman agar kita dapat tetap berserah kepada Allah sebagai pemberi hidup kita. Nah, bener banget. Dan tentunya ini sangat cocok untuk kita orang-orang muda agar lebih banyak belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yang keempat dengan topik pembahasan hukum dan kasih diulang kembali. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, seperti biasa, ada pertanyaan dulu dong, yang mungkin bisa teman-teman di rumah jawab, serta juga di sini Ludwig di studio. Nah, pertanyaannya ini gini, ada nggak sih peraturan di rumah kalian atau di rumah Ludwig yang dibuat oleh orang tua yang sifatnya itu mengikat? Maksudnya tuh kita tuh jadi nggak bisa melanggar aturan itu. Ada dong, ada. Apa? Ada lah. Apalagi di zaman pandemi sekarang ya. Oh iya, bener banget. Biasanya kalau peraturannya di rumah itu setiap keluar dari rumah, pas pulang harus mandi, wajib mandi. Soal itu kan salah satu bagian dari peraturan apa? 5M. 5M. Yoi. Mandi ya? Yang kelima mandi. Ada nggak sih? Iya, pokoknya mandi lah. Mandi lah, bersih. Nah, gitu. harus bersih. Jadi itu nggak boleh dilanggar sama sekali. Kalau dilanggar ya bakal dimarahin pastinya. Benar. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga pernah ngerasain ya kayak gitu ya. Nah, dari jawabannya Ludwig dapat kita lihat nih semuanya bahwa peraturan yang dibuat itu tentunya didasarin sama kasih kan? Iya kan? Benar. Karena bisa kita lihat kadang jika kita salah atau melanggar, maka orang tua kita pasti selalu bilang jangan ulangi lagi ya. Nah, benar banget. Dan juga kita harus mengingat bahwa setiap kesalahan yang kita perbuat pasti ada akibatnya. Misalnya sebagai hukumannya yaitu menyapu halaman atau pekerjaan rumah lain yang harus kita kerjakan. Nah, kesalahan-kesalahan itu tentunya tidak akan kita ulangi lagi di kemudian hari kita. Nah, benar tuh. Di dalam Alkitab ada kisah yang menggambarkan bagaimana Allah memberi hukum kepada bangsa Israel dan tentunya hukum tersebut dilandasin sama kasih. Nah, dan berbicara hukum, maka itu berisi tentang peraturan-peraturan yang mengikat dan tidak boleh dilanggar. Ini tentang ketetapan sehingga tentunya sangat mengikat. Nah, itu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dan juga perlu nih kita ingat sama-sama bahwa hukum yang Allah berikan itu semuanya berdasarkan kasih yang melimpah. Nah, itulah kehebatan dan kelebihan dari apa yang Allah berikan kepada kita manusia. Nah, sebelum kita diskusi, aku jadi keinget sama satu ayat dalam Roma 7 ayat 12 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah khusus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Nah, jadi karena kita adalah anak-anak Allah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menerima akan hukum itu dan juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga tahu bahwa hukum itu adalah hukum yang berlandaskan atas kasih dan tentunya adalah hukum yang kudus, benar, dan baik. Nah, benar banget tuh. Kehidupan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, semua itu diatur ke dalam hukum yang Allah berikan. Aku jadi bisa bayangin ya, mungkin teman-teman bisa bayangin juga bagaimana jika tidak ada hukum. Wah,
pasti rusak nih kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, itulah kenapa kita harus sadar bahwa hukum itu penting banget buat kehidupan kita. Allah telah melihat jauh ke depan sehingga Dia memberikan sebuah hukum untuk dapat mengikat manusia agar kita sebagai manusia tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran yang akan mengakibatkan dosa itu sendiri. Benar banget. Nah, pelajaran kita kali ini seperti pelajaran yang sangat luar biasa dan pastinya luar biasa banget karena kita berbicara tentang hukum dan kasih diulang kembali. Nah, kita akan membahas semuanya lebih lanjut bersama kami di sini. Nama saya Fryan Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Dan saya Ludwig Yosi Zebedius dari Jemaat Warakas. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu garis di pasir. Dan kita sudah masuk di pelajaran keempat dengan judul Hukum dan Kasih diulang kembali. Nah, ayat intinya terdapat di dalam Ulangan 7 ayat 9. Dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, jelas ya dalam ayat inti kita pada hari ini disebutkan bahwa sangat penting dan menjadi fakta bahwa setiap orang yang memegang pada janji dari kasih setia Allah, maka kehidupannya akan sangat-sangat baik. Nah, bener banget. Bagi saya pribadi nih, ada satu ayat inti yang sudah jelas bagaimana tujuan dan bagaimana jika kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan sekarang lihat segala sesuatu dapat kita rasakan. Nah, ada nih sebuah kutipan yang terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman yang ke-66. Isinya, setelah mengulangi hukumnya di depan umum, Musa menyelesaikan pekerjaan untuk menulis segala hukum, syarat, dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan Allah kepadanya dan segala peraturan yang ada hubungannya dengan upacara korban. Pemimpin besar itu masih tetap dipenuhi dengan perasaan takut bahwa umatnya akan berpaling dari Allah. Di dalam satu amanat yang paling agung dan mengharukan, ia menghadapkan kepada mereka berkat-berkat yang akan menjadi bagian mereka dengan syarat penurutan dan kutuk yang akan mengikuti pelanggaran. Nah, inilah gambaran besar bagaimana Allah ketika mengumumkan apa yang ia tuliskan untuk manusia. Saat mudah membacakannya untuk 2 kali, Musa telah banyak mempertimbangkan mengenai hubungan antara umat Israel dengan Allah. Dan segala peraturan itulah yang nantinya akan menuntun umat Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, amanat agung yang dibacakan oleh Musa adalah sebuah berkat-berkat untuk mereka yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah tentunya. Dan sebaliknya, akan ada kutuk yang mengikuti dan mengerikan bagi mereka yang melanggar akan perintah yang diberikan oleh Allah tersebut. Bagus. Nah, ini aku ada satu pandangan di bagian pandangan lain dari seorang Graham Cook, pengkhotbah dari Inggris di zaman sekarang ini. Dia mengatakan, Allah adalah konsisten, tapi dia juga tidak bisa ditebak. Dia konsisten dalam sifatnya. Kamu selalu tahu di mana kamu berada dengan Tuhan, tetapi kamu jarang tahu apa yang dia akan lakukan selanjutnya. Nah, itu luar biasa banget sih pandangan dari siapa tadi? Graham Cook. Iya. Pengkhotbah dari Inggris di zaman Inggris. Nah, ada juga nih, kita baca di segmen Apakah Kamu Tahu? Ya. Dituliskan di situ, istilah bahasa Ibrani untuk hukum adalah Torah. Ini seringkali mengarah kepada 5 buku pertama dari kitab Ibrani dan termasuk di dalamnya ide atau petunjuk dan perintah berdasarkan tradisi Yahudi. Ada 613 hukum yang terdapat pada Torah, 365 perintah negatif, dan 248 perintah positif. Ada berbagai tipe hukum seperti hukum moral, hukum upacara, hukum sipil, dan hukum kesehatan.
ketika mempelajari Alkitab saat ini adalah penting untuk membedakan dengan tentunya memperhatikan konteks-konteks setiap pasal ya. Tipe hukum apa yang dimasukkan. Pada zaman Israel kuno, bagaimanapun semua hukum dianggap sebagai perintah dari Allah. Demikianlah orang Yahudi lama tidak membedakan antara tipe-tipe hukum dan menganggap semua hukum itu sakral. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, di sana menggambarkan mengenai jenis-jenis hukum. Jadi kita dapat lihat tadi ada yang apa aja hukum-hukumnya? Ada yang hukum tentang upacara, hukum kesehatan, hukum sipil, dan banyak lagi lah. Nah, hukum itu kita dapat lihat bahwa ditulis dalam bahasa Ibrani, pembagian hukum itu. Nah, hal ini dilakukan agar kita dapat memahami lebih dalam tentang hukum itu. Nah, jika kita lihat dalam pelajaran kita selama 1 minggu ini, kita mendapatkan kayak apa ya, suatu pemahaman baru lah tentang apa dan bagaimana hukum itu berkuasa dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, dan akhirnya teman-teman, Allah mencintai kita dengan kehadiran hukum dalam kehidupan kita hari ini. Itu adalah sebuah bentuk kepedulian Allah dalam menentukan kehidupan kita. Allah menginginkan tidak ada kematian yang kekal untuk umat-umat manusia. Dengan kehadiran hukum dan kasih ini akan menambah keyakinan kepada kita bahwa kita masih memiliki harapan akan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini untuk melanjutkan ya, kan kita sudah membahas tentang sedikit lah apakah pendapatmu, pandangan lain, segala macam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam segmen apakah pendapatmu. Waduh. Nah, di situ tuliskan pendapatmu di sebuah pertanyaan, yaitu setuju, tidak setuju, tidak yakin, dan kemudian tidak setuju. Nah, pernyataan-pernyataan itu ada berapa nih? Ya, ada segitulah. Yeah, nanti kita tulis setuju atau enggak gitu-gitu. Yeah. Yang pertama, jika saya menuruti perintah Tuhan, saya akan mengalami kebahagiaan yang optimal. Setuju. Setuju beneran. Kenapa setuju? Ya, karena kalau misalnya ibaratnya itu kan hukum itu kan adalah suatu cerminan atau batasan lah ke kita supaya kita nggak melakukan hal itu. Karena pasti kalau misalnya kita langgar, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan kita menuruti hukum itu, tentunya kita jadi lebih terarah kehidupan kita mau kemana, jadinya pasti akan bahagia secara optimal. Setuju lah. Oke, terus yang selanjutnya yaitu tidak ada orang yang dapat dengan sempurna menuruti hukum Allah. Nah ini tidak yakin lah ya. Karena ya kita tahu kan setiap manusia tuh nggak ada yang sempurna. Tapi setidaknya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menuruti hukumnya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat kita semuanya dan teman-teman di rumah ya. Ini menarik nih pertanyaannya nih. Semua remaja tahu perbedaan antara benar dan salah. Nah, ini gimana deh kira-kira? Ini nggak yakin. Nggak yakin lah. Ya, apalagi kita sebagai remaja lah bisa paham sendiri lah nih. Labil, masa-masa labil. Ini kira-kira benar atau salah nggak sih? Kayaknya salah deh, tapi gue benerin aja deh. Nah, benar-benar. Nah, teman-teman, kan kita sudah diskusi nih. Udah aku sama Ludwig udah diskusi dan mungkin juga teman-teman sudah mendengarkan apa diskusi tersebut. Namun sepertinya ada beberapa hal yang mungkin kita belum bisa pahami kan? Benar. Mending kita diskusi aja sama pendeta kan. Benar banget kan kita diskusi nanti. Benar banget. Oke teman-teman, kita akan berdiskusi lagi dengan Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama kita semua di sini di studio, bersama dengan juga Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom supaya sehat ya. Sehat. Puji Tuhan Pak Pendeta. Puji Tuhan. Nah, Pendeta nih aku langsung aja nih bertanya karena udah pengen nanya sebetulnya. Pertanyaan simpel nih Pendeta. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang hukum-hukum, tentang hukum yang terjadi saat bangsa Israel ada. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa harus ada hukum Allah nih Pendeta? Itu bukan pertanyaan simpel lagi. Simpel. Iya, kenapa hukum itu harus ada? Sebenarnya Allah itu kan pada awalnya itu kita tahu ya pelajaran kita sebelumnya ya nggak ada hukumnya hanya hukum kasih kan. Tapi begitu bangsa Israel
mulai turun sebagainya, sehingga Allah memberikan hukum-hukum kepada bangsa itu untuk mereka itu boleh berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena pada saat hukum ini diberikan, situasi bangsa Israel itu keluar dari penjajahan, kemudian mereka itu dalam perjalanan, kemudian Allah beritahukan 10 hukum itu kepada Musa, kalau kita bicara 10 hukum. Tapi hukum-hukum lain, sebagaimana tadi juga sudah kalian bahas, Ken, ya, hukum-hukum lain ada juga yang walaupun Allah perintahkan itu pada mereka, itu termasuk hukum pada saat itu. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita menekankan bahwa Allah ingin bangsa Israel itu memang baik, sehat. Allah ingin bangsa Israel itu melakukan ibadah dengan baik, dengan sukacita, dengan kegembiraan, sehingga diberikanlah hukum-hukum itu, yang pada waktu itu adalah tetap aja hukum itu hukum Allah, karena Allah yang memberikan secara langsung. Tapi kita bedakan bahwa 10 hukum itu, hukum Allah diberikan, ada yang memang khusus untuk berjalan pada hal-hal yang begitu. Begitu. Oke. Pak Pendeta, sekarang giliran aku bertanya. Kan tadi Ludwig ngasih pertanyaan yang simpel tuh Pak Pendeta. Nah, sekarang aku mau menanya sedikit tentang kenapa Tuhan, ya kan Tuhan tuh apa ya, bisa dibilang nggak punya batasan lah. Bahkan dia menciptakan dunia kita hanya dengan firman saja. Nah, pertanyaan yang aku ingin tanyakan adalah, kan Allah harusnya bisa juga dong, dia tinggal berfirman aja gitu, nggak ada lagi dosa di dunia, bisa aja dong, kan Tuhan Maha Kuasa. Tapi kenapa Tuhan harus memberikan hukum, harus memberikan itu dalam bentuk hukum agar dosa itu tidak ada lagi? Dan seberapa pentingkah ketika hukum itu diberikan kepada manusia untuk diturutin? Iya. Kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, nggak perlu hukum, cuma ada hukum kasih kan. Ya. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Kemudian mereka tidak boleh masuk Taman Eden, ada hukumnya kan. Jadi kamu nggak boleh masuk nih, ya. Tapi dijanjikan akan ada penebus dan lain sebagainya. Kemudian zaman Abraham, kemudian zaman Musa, ya, kemudian seterusnya. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita kan khusus memberikannya pada zaman Musa. Pada waktu Musa ingin mengakhiri segala sesuatunya itu, dia ingin kembali dan mengulangi. Tuhan pernah kasih hukum kepada kita, Tuhan pernah kasih perintah-perintah, Tuhan pernah kasih tita-tita, sekarang diulangi kembali. Nah, dalam pengulangan kembali ini, kembali diingatkan bahwa Tuhan itu sebenarnya kasih kepada kita. Kita saja manusia yang suka lari dari hukum itu. Itu sebabnya dalam bacaan kita, kutipan yang diberikan dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 66 itu, bahwa Musa juga kan takut, ya. Musa juga takut, ini bangsa Israel nanti kembali lagi gak ya meninggalkan Tuhan, ya. Bangsa Israel akan jauh lagi gak dari Tuhan, ya. Sehingga diingatkan kembali agar bangsa Israel itu boleh tetap bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebenarnya diulangi kembali sama Musa. Walaupun kita harus bacanya dalam konteks-konteks sekarang ini, pasal-pasal itu katakan dalam bacaan kita bahwa ini hukum kesehatan, mana hukum moral. Ini bicara hukum kesehatan atau hukum moral. Ini bicara mengenai hukum-hukum mengenai korban-korban atau hukum yang mana. Jadi kita diperlihatkan untuk itu. Allah sebenarnya tidak ingin, ya, kalau manusia itu seperti dikekang lah, ya. Wah, nggak boleh begini, nggak boleh gitu karena hukum begini, hukum bilang begitu dan lain sebagainya. Sehingga manusia itu menurut kepada Allah itu berdasarkan ketakutan, ya. Bukan berdasarkan kepada kasih yang Allah sudah berikan kepada manusia sehingga manusia mengasihi Allah dan dia menuruti perintah-perintah Allah. Tidak demikian. Jadi Allah sebenarnya ingin, ya nggak perlu itu semua hukum, tapi karena kita jatuh terus ke dalam pencobaan, kita jatuh terus ke dalam dosa, Allah berikan pagar bagi kita supaya kalau kamu lewatin pagar ini, kamu akan jatuh loh. Kalau kamu lewati pagar ini, kamu akan terlempar. Kalau kamu lewati rel ini yang merupakan hukum, kamu akan ada akibat-akibatnya. Jadi Allah memberikan satu garis sebenarnya bagi kita supaya kita boleh berjalan
sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan sebagaimana pada masa-masa yang lampau. Oke, Pendeta. Menarik banget nih. Nah, aku ada mau pertanyaan juga nih, Pendeta. Kan tadi kita kan topiknya membahas tentang hukum dan kasih diulang kembali. Terus tadi dibilang bahwa kasih membuat Tuhan tetap menyayangi kita dan sebagainya. Nah, Pendeta, yang aku mau tanyain, apakah kasih ini yang adalah bagian dari hukum ini, apakah bisa dipisahkan atau kasih ini sama hukum nggak bisa dipisahkan, Pendeta? Mungkin Pendeta boleh jawab, Pendeta. Prinsip dasar daripada Allah, kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, kemudian tambah lama tambah jatuh, maka hukum itu diberikan berdasarkan kasih. Hukum itu diberikan berdasarkan kasih. Allah tidak ingin manusia itu jatuh dan terus jatuh, walaupun mana kasih Allah nih? Nggak pernah dikasih tahu sama kita, nggak pernah dikasih tahu bahwa mencuri itu dosa misalnya, ya. Nggak pernah dikasih tahu bahwa berdosa itu dosa, ya. Nggak dikasih tahu kalau makan ini sebenarnya nggak baik bagi tubuh, makan yang ini nggak baik untuk kesehatan kita, tidak pernah kasih tahu, ya. Tapi kan ini Allah karena kasih maka Allah memberikan itu. Jadi jangan juga dibatasi bahwa hukum itu adalah satu penghalang bagi kita. Tidak, itu adalah bentuk kasih Allah kepada kita. Itu sebabnya pada waktu Musa ingin mengulangi ini, Musa kan ragu-ragu. Ini bangsa Israel mau nggak sih dengar ya? Bahkan di dalam Ulangan 28 sangat jelas antara membedakan antara berkat dengan kutuk. Kalau kamu setia, kamu begini-begini, berkatnya ini. Kalau kamu setia, berkatnya seperti ini. Kalau kamu tidak setia, menjadi kutuk seperti ini. Kalau kamu melanggar, kutuknya seperti ini. Jadi lebih jelas lagi itu dikatakan dalam pasal 28. Tapi sekali lagi, bentuk itu adalah bentuk kasih Allah dan bentuk keadilan Allah yang dicurahkan bagi manusia. Jadi Allah ingin agar manusia itu, atau pada waktu itu bangsa Israel, memang menurut Allah karena memang mereka suka, mereka mengasihi Tuhan. Karena Tuhan kan sudah mengasihi mereka. Bayangkan dalam perjalanan dituntun, baik oleh tiang awan maupun tiang api, baik makanan mana, ya, menyeberang lautan dan lain sebagainya. Semuanya dituntun. Mengalahkan bangsa-bangsa lain dan lain sebagainya. Semuanya dituntun. Sampai kepada pasal ini dikatakan bahwa Musa mengulangi kembali agar bangsa Israel tahu kalau kamu memang harus menurut berkatnya inilah. Kalau kamu tidak menurut, kamu akan seperti ini. Jadi Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel apa yang harus mereka lakukan. Dan kembali bahwa hukum itu diberikan adalah bentuk kasih, bukanlah bentuk menghalangi ataupun bentuk kediktatoran, tidak. Tapi adalah bentuk kasih agar manusia itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kan kita sudah jelas nih pemerintah bahwa hukum dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Dan itu sudah menjadi satu bagian-bagian yang saling mendukung lah. Nah, tapi kalau kita baca dalam cerita-cerita di Alkitab, seringkali kita menemukan ada orang-orang yang melanggar hukum-hukum tersebut. Dan rata-rata ya ceritanya banyak yang dihukum. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengampunan yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang melanggar hukum-hukum tersebut? Apakah memang harus langsung dihukum gitu aja? Atau sebenarnya ada nih Tuhan masih memberikan toleransi lah kepada orang-orang yang melanggar hukum tersebut? Bagaimana Pak Pendeta? Iya, kita melihat zaman teokrasi di mana Allah yang langsung memerintah, ya, ada orang langsung dihukum mati, gitu ya. Mati. Misalnya bagaimana ya, waktu tabut diangkat, ya, kan sebenarnya tabutnya udah mau jatuh kan, ya, tabutnya mau jatuh, nggak salah sudah ditahan, tapi Tuhan bilang jangan pernah sentuh.
dan coba-coba sentuh ya langsung mati. Ya. Tapi ada bagian lain di mana bangsa Israel juga melanggar, Tuhan masih biarkan supaya mereka bertobat. Ya. Jadi ada hal-hal di mana secara prinsip memang Allah bilang jangan, yang jadi contoh kalau Allah biarkan berakibat lebih panjang lagi dosa-dosa orang Israel, ya, sehingga Allah harus mengkat, langsung potong pada saat itu supaya tidak kebablasan dosa-dosanya. Ya. Tapi ada juga yang Allah berikan kesempatan untuk mereka bertobat, memperlihatkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, kamu masih bisa bertobat di dalam kehidupan kamu. Nggak perlu takut, nggak perlu risau, gitu ya. Kamu masih diberikan kesempatan. Tapi ada prinsip-prinsip yang memang dilanggar dengan prinsipnya, ada Allah biasanya bertindak dengan tegas untuk itu. Itu pada zaman yang lampau. Sekarang bagaimana dengan zaman sekarang ini? Ya. Pada zaman sekarang ini orang katakan, ya hukum Allah kan hukum kasih. Jadi ya kita nggak boleh. Ada bagian-bagian Allah juga melihat akan hal itu. Ada bagian Allah memang secara tegas langsung menolak. Ya. Tapi lebih banyak memang Allah memberikan bentuk kasih pada siapa saja untuk boleh mengikuti kehidupannya. Ini mungkin bisa terjawab. Oke, nih aku ada pertanyaan yang singkat saja pendeta nih, pasti mungkin banyak juga yang bertanya-tanya nih. Apakah hukum itu akan masih ada dan berlaku di surga, pendeta? Gimana pendeta? Ya, kita bicara hukum mana nih? Tadi kutipan tadi kan ya, bicara pasal. Dari semua kutipan tadi kan bicara hukum yang pasal hukum yang mana? Kalau hukum kesehatan, tentunya kalau sudah surga, ya kan kita udah pada sehat semuanya, udah nggak perlu. 10 hukum pendeta ya? Gimana kok 10 hukum? 10 hukum bagian mana? Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini, apa masih ada di sana juga. Apa yang mau dicuri gitu, kan? Di surga? Ya. Jadi secara ini kan diberikan bagi kita bahwa pada waktu kita sudah bersama-sama ya kembali ke bagaimana Adam dan Hawa, hukum kasih itu yang berlaku. Ya, kan itu dikembalikan dari bumi ini yang dimulai dengan tidak adanya dosa, dan bumi ini juga akan diakhiri dengan tidak ada dosa. Jadi hukum itu balik lagi kepada semula, bahwa hukum kasih itu berlaku berikutnya pada waktu kita dalam dunia yang baru. Tapi prinsipnya bagi kita adalah prinsip yang sama, bahwa Allah itu sebenarnya kasih bagi kita. Itu sebenarnya prinsipnya. Bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, Allah itu begitu menyayangi kita, Allah itu begitu concern kepada kita, Allah itu begitu memperhatikan kita, sehingga seharusnya respon kita itu harusnya positif gitu loh. Menyambut kasih daripada Tuhan itu, ya. Menyambut kasih daripada Tuhan. Jadi dengan respon kita itu tidak ragu-ragu. Musa tidak akan tidak akan khawatir ini diikutin nggak ya, ini diikutin apa enggak, sama misalnya orang tua gitu ya pada anaknya, anak saya nanti gimana ya, anak saya ini besar juga ya. Jadi Musa itu mengingatkan kembali bahwa kalau kamu turut pada Tuhan, ingat loh, bapak-bapak kita dulu, perjalanan kita dulu, Allah sudah berkati, Allah juga akan berkati selanjutnya. Tapi kalau tidak, ingat juga pengalaman. Pada waktu lalu kita tidak menurut Tuhan, pengalamannya seperti ini dan seperti itu. Dan itu diulangi oleh Musa dalam pelajaran kita pada saat ini. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada yang udah pas lah ya. Udah pas. Oke, dengan demikian berarti diskusi kita udah selesai nih. Mungkin sebagai penutup, Pak Pendeta Benny dapat kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya, dan dengan demikian menguatkan iman kita semua sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan mungkin juga sekalian doakan kami semua, Pak Pendeta. Ya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat ini cukup menarik bagi kita, bahkan sangat menarik kalau kita bahas lebih panjang lagi. Hukum dan kasih diulang kembali. Kalau katanya diulang kembali berarti sudah pernah, itu diulang kembali. Dan diulang kembali adalah bahwa Allah begitu mengasihi kita manusia, sebagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, sehingga kalau kita berjalan dengan Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, maka ada juga akibat-akibat yang kita akan alami, bukan akibatnya dari Tuhan ya, tapi kita sendiri yang membuat
kita jauh dari Tuhan, jadi Allah biarkan semuanya berjalan. Tapi yang pasti bahwa mari kembali kepada Tuhan, mari menyayangi Tuhan, mari kita kasih kepada Tuhan, agar dengan demikian berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kita boleh menjadi bagian kita semua. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami terima kasih karena kami diingatkan kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami, dan hukum-hukum yang Engkau berikan bagi kami adalah hukum-hukum yang membuat kami lebih dekat kepadamu. Bersama-sama dengan kami dalam semua aktivitas serta kegiatan kami, secara khusus dalam masa-masa pandemi ini. Bapa dalam surga, pada orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang dalam keadaan sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan galau Tuhan kiranya memberikan penghiburan, dan mereka berseru pada Tuhan, Tuhan berikan jawaban atas doa-doa mereka, permohonan mereka, agar mereka boleh bersuka dan bergembira karenanya. Apabila ada dosa dan pelanggaran kami, Tuhan mau mengampuni, agar berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kami tidak terhalang. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama teman-teman di studio. Begitu juga dengan Pak Pendeta Beni Tambunan. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji harapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.